Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal yang diampu oleh Ibu dosen Khairunisa Harahap SEMSI dengan materi yang berjudul Efisiensi Pasar. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Nama saya Muhammad Alfarizi sebagai moderator. Perkenalkan, saya Margareta Lucy-Tanggang sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Mei Ilyas Khairanisa Boruginting sebagai penyaji ketiga. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu definisi efisiensi pasar. Definisi efisiensi pasar ini terbagi atas 4. Yang pertama itu berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Suatu pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Kemudian yang kedua, definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, di mana suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Kemudian yang ketiga, definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Pasar dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi jika dan hanya jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Terus kemudian yang terakhir yaitu definisi efisiensi pasar berdasarkan pada proses dinamik. Pasar dikatakan efisien jika penyebaran informasi ini dilakukan secara tepat sehingga informasi menjadi simetris, yaitu setiap orang memiliki informasi tersebut. Kemudian di sini ada tingkatan efisiensi pasar. Tingkatan efisiensi pasar ini terbagi atas 3. Yang pertama itu ada the weak efficient market hypothesis. Efisiensi pasar dikatakan lemah atau weak form karena investor di dalam proses pengambilan keputusan jual beli saham menggunakan data harga dan volume masa lalu. Kemudian yang kedua ada the semi-strong efficient market hypothesis, di mana efisiensi pasar dikatakan setengah kuat atau semi-strong form karena investor di dalam proses pengambilan keputusan jual beli saham menggunakan data harga masa lalu, volume masa lalu, dan semua informasi yang dipublikasikan yang sekiranya dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Kemudian yang ketiga ada the strong efficient market hypothesis, di mana efisiensi pasar dikatakan bentuk kuat atau strong form karena penggunaan data yang lebih lengkap, yaitu harga masa lalu, volume masa lalu, informasi yang dipublikasikan, dan informasi privat yang tidak dipublikasikan secara umum. Selanjutnya, bentuk efisiensi pasar. Bentuk efisiensi pasar terbagi 4. Yang pertama, pasar efisien dalam bentuk lemah atau weak form. Pasar efisien dalam bentuk lemah adalah suatu pasar modal di mana semua informasi di masa lalu, seperti harga dan volume peragaan di masa lalu, susah terefleksikan dalam harga saham saat ini. Yang kedua, pasar efisien bentuk setengah kuat. Pasar efisien bentuk setengah kuat adalah pasar di mana harga saham saat ini pada pasar modal sudah merefleksikan semua informasi yang dipublikasikan sampai ke masyarakat keuangan. Yang ketiga ada pasar efisien bentuk kuat atau strong firm. Konsep pasar efisien dalam bentuk kuat mengandung arti bahwa semua informasi direfleksikan dalam harga, sehingga dalam pasar bentuk ini tidak akan ada seorang yang bisa memperoleh abnormal return. Selanjutnya yang keempat, efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar dalam bentuk setengah kuat menurut fama yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. Selanjutnya ada event studies. Event studies dapat diartikan sebagai mempelajari pengaruh suatu peristiwa terhadap harga saham di pasar pada saat sebelum peristiwa terjadi atau pada saat peristiwa terjadi dan beberapa saat setelah peristiwa terjadi. Hasil analisis tersebut sangat penting sebagai suatu pelajaran dari pengalaman sehingga dapat mengambil keputusan untuk membeli ataupun menjual saham ketika suatu peristiwa yang bersifat sama terjadi berulang di kemudian hari. Alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien ada 4. Yang pertama yaitu
Investor ialah penerima harga atau price takers, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan, dan harga untuk memperoleh informasi tersebut cenderung murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat. Sehingga, harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Selanjutnya, alasan pasar menjadi tidak efisien. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal, dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Dan yang terakhir, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar. Selanjutnya, tujuan utama undang-undang untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar. Yang pertama, peraturan dan undang-undang akan dapat menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang akan memberikan galakan ke arah terciptanya sistem mekanisme pasar yang efisien dan lancar. Dan yang kedua, peraturan dan undang-undang dapat digunakan untuk memastikan agar persaingan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dilakukan sebebas mungkin dan kekuasaan monopoli sedapat mungkin dilenyapkan. Baiklah, itulah tadi penjabaran materi yang telah kami sampaikan mengenai topik efisiensi pasar. Kami menyadari dalam penyampaian materi yang telah kami lakukan tadi tidak luput dari sebuah kesalahan. Maka dari itu, atas kesalahan dalam penyampaian materi kami ucapkan mohon maaf, dan atas perhatian semuanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.